polisi, pengayom. Kawan-kawan, saya harap kita apa ini perusahaan apa ini? kita keluarkan datanya. Keluarkan, baru kita juga buka bahwa ini nasabah yang tidak percaya. Mana kepala cabang? Kepala cabang, Pak. Kita Kami yang berhak kepala cabang siapa? Kami minta kepala cabang. Kepala cabang yang Kepala berhak. cabang. Lagi dinas, Pak. Kepala cabang. Panggil dari sini. Kantor pusat lagi dinas. Kapan? Perkapan? Per hari ini. Ada buktinya. Perjalanan dinasnya. SPBD-nya mana? SPBD-nya mana? SPBD-nya. Jangan begitu. Setelah mengetahui kedatangan kami kemudian langsung pergi, tidak boleh. Harus gentle. Tidak boleh. Kalau kita anggap bahwa kita ini gentle, tidak boleh. Kemarin kita sudah keluarkan pemberitahuan aksi. Harusnya kepala cabang itu kemudian menghadapi kami di sini, bukan kemudian pergi ke ini. Sekarang saya tanya, seberapa tidak pentingnya nyawanya orang? Kehadiran kami menuntut hak-haknya orang, lantas kemudian kepala cabang pergi serangka saja. Kita bilang pergi, kemudian SPBD yang menghadirkan dulu. SPBD kita hadirkan dulu. Kita telepon. Dia mempercayakan asuransinya kepada PT Skrida. Kami meminta kepada masyarakat untuk tidak mempercayai asuransi yang kemudian menormalisasi hukum untuk menjalankan dan melanggengkan proses bisnisnya, saudara-saudara sekalian. Hidup rakyat! Hidup keadilan! Ini SPBD-nya. Tadi ini yang datang mewakili konsumen yang mengadukan permasalahan di salah satu perusahaan asuransi. Informasinya bahwa si konsumen ini adalah pemegang polis dan harusnya sudah mendapat pembayaran klaim, tapi oleh perusahaan asuransi klaimnya belum dibayarkan dengan alasan tidak ada tenaga ahli. Nah, permasalahan seperti ini buat OJK ini sudah difasilitasi lewat media yang disiapkan OJK. Medianya ini namanya aplikasi portal pelindungan konsumen. Jadi ketika ada sengketa antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan, konsumen bisa menyampaikan pengaduannya melalui aplikasi portal pelindungan konsumen itu. Ketika si konsumen sudah memasukkan ke situ, nanti lembaga jasa keuangannya akan punya kewajiban untuk segera menindaklanjuti, menyelesaikan. Di sisi lain, OJK juga akan memantau proses penyelesaian yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan. Seperti itu. Nah, tadi saya tanya ke mereka, ternyata mereka belum melakukan pengaduan lewat aplikasi. Jadi tadi saya minta ke mereka untuk masukkan aja ke proses pengaduan yang kami siapkan. Nanti kita akan pantau proses penyelesaian. Mungkin kurang lebih seperti itu. Dari tindakan OJK sendiri, jika ditemukannya ada pelanggaran seperti apa? Ya, jadi memang kalau secara umum OJK itu kan otoritas yang punya kewenangan melakukan pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Pengaturan dan pengawasan. Nah, dari sisi aspek pengawasan, OJK akan selalu melihat kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan ini. Kami ingin memastikan bahwa semua dilakukan sesuai dengan ketentuan. Di sisi lain, OJK juga punya tugas untuk melakukan pelindungan konsumen dan masyarakat. Nah, ketika di dalam proses pengawasan tadi ditemukan ada pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan, OJK juga punya kewenangan untuk memberikan sanksi kepada lembaga jasa keuangan. Jadi kalau ada pelanggaran ya tentunya diberi sanksi. Sanksi semacam apa itu, Bang? Ya. Sanksinya semacam apa? Sanksi yang diberikan itu ada beberapa tingkatan, mulai dari teguran, kemudian
diberikan pembinaan, sampai yang paling berat ya pencabutan izin usaha. Tapi kalau tadi saya dengar kasusnya, itu sebenarnya saya punya keyakinan bahwa itu masih bisa diselesaikan oleh si lembaga jasa keuangan. Nanti kami masih ingin melihat seperti apa sih kasus yang ada di situ. Kami masih ingin mendalami juga. Makanya tadi kalau si konsumen sudah sampaikan ke aplikasi yang saya sampaikan tadi, nanti kami juga akan meneliti lebih dalam seperti apa duduk permasalahannya, dan kami juga ingin melihat seperti apa sih tanggapan dari lembaga jasa keuangannya untuk kita bisa memastikan apakah ada pelanggaran atau tidak terkait kasus ini. Untuk harapannya terhadap asuransi untuk OJK. Harapannya perusahaan asuransi maupun seluruh lembaga jasa keuangan ya harus melaksanakan segala kegiatannya sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Oke, makasih Pak.